Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama saya di ngaji tafsir. Nah, kita perhatikan ya, di beberapa surah di dalam Al-Qur'an itu diawali dengan huruf al-muqatta'ah. Ya, alif lam mim, alif lam ra, ha mim, yasin dan lain sebagainya. Begitupun dalam surah Al-Baqarah ya, diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah. Nah, jadi al-huruf al-muqatta'ah atau beberapa huruf yang ada atau yang diletakkan di awal surah. Nah, ini mimma ista'tharallahu bi'ilmihi. Jadi bagian daripada hal-hal yang hanya Allah yang tahu secara hakikat atau secara mendalam apa makna yang tersirat daripada huruf-huruf ini. Tetapi di sini bukan berarti huruf-huruf ini tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya, karena tidak mungkin Allah mencantumkan sesuatu di dalam Al-Quran tanpa ada faidahnya. Nah, yang pertama, salah satu faidah ya daripada adanya huruf al-muqatta'ah, meskipun kita tidak tahu apa makna ya, hakikatnya atau apa makna yang tersirat di dalamnya, tapi ada mengandung hikmah. Yang pertama di sini adalah salah satu ya, keberadaan al-huruf al-muqatta'ah dalam Al-Quran ini merupakan salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran. Bagaimana mungkin bisa seperti itu? Nah, orang-orang musyrikin yang menentang ya, yang mengatakan bahwa Al-Quran merupakan buatan Nabi Muhammad SAW, bukan daripada Al-Quran ya, mereka ditantang untuk mendatangkan hal yang serupa dengan Al-Quran. Tidak usah terlalu besar, tidak usah satu surat, tidak usah satu ayat, cukup seperti al-huruf al-muqatta'ah, seperti alif lam mim yasin. Kemudian ajak ya para pengikut mereka atau para pengikut kalian yang mendustakan Al-Quran, apakah kalian dapat melakukan hal tersebut? Tidak bisa. Nah, mungkin bisa saja dibuat beberapa huruf dalam bahasa Arab yang seperti huruf muqatta'ah, tapi apakah mereka mampu meyakinkan kepada para pengikutnya, meyakinkan kepada orang lain bahwa hal tersebut diyakini ya sebagai Al-Quran, ya sebagai ayat-ayat yang ketika dibaca mendapatkan pahala? Tidak. Ya, jadi salah satu faidah atau hikmah keberadaan al-huruf al-muqatta'ah, meskipun kita tidak tahu secara detail apa maknanya, menandakan salah satu kemukjizatan Al-Quran yang orang-orang kafir musyrik yang tidak meyakini bahwa Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti huruf muqatta'ah saja mereka tidak bisa buat. Ya, mungkin bisa tapi tidak bisa meyakinkan orang ya, tidak ada yang akan mengikuti, tidak ada yang meyakini bahwa ketika dibaca akan mendapatkan pahala seperti yang ada di dalam Al-Quran. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua juga, ketika ada surah atau beberapa surat yang diawali dengan huruf al-muqatta'ah ya, ada alif lam mim, ada yasin, alif lam ra, ha mim dan lain sebagainya, dikatakan di sini apa namanya, ada beberapa mengandung makna al-intisar lil Quran. Jadi ada makna keagungan Al-Quran ya di surat yang diawali dengan huruf al-muqatta'ah, dan ini dipahami dengan bil istiqra', disebutkan di sini ma'lumun bil istiqra', dipahami dengan analisis yang tajam. Contoh, misalkan alif lam mim ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih ya, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan bahwa dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada makna keagungan Al-Quran, bahwa Al-Quran atau kitab ini itu tidak diragukan bahwa dia datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, misalkan di sini disebutkan alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Jadi ada makna keagungan Al-Quran di sini, bahwa Al-Quran itu datang dan membenarkan seluruh kitab-kitab yang datang sebelumnya. Kemudian yang lain juga alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Muhammad agar kamu, wahai Muhammad, dengan Al-Quran itu mengeluarkan manusia ya dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Jadi ternyata setiap surat-surat yang diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah ternyata mengandung makna intisarun lil Quran, makna keagungan terkhusus bagi Al-Quran, dan ini ma'lumun bil istiqra', dipahami dengan analisis yang mendalam ya, sebagaimana yang saya sebutkan beberapa contohnya tadi.
Nah, kemudian berikutnya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di ayat yang kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka jelas ya di sini la raiba fihi lil Quran, bahwa tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an ya, bahwa Al-Qur'an itu memang datang dan diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Karena banyak sekali ya sampai saat ini orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu bukan dari Muhammad, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Di sini jelaskan la raiba fih, ya tidak ada keraguan bahwa Al-Qur'an itu nazala min indillah. Jadi tidak ada keraguan bahwa Al-Quran benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Al-Quran dikatakan kalamullah, ya, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian juga ya di sini dijelaskan bahwa la raiba fi hudal lil muttaqin, ya. Apa itu makna orang-orang yang muttaqin? Nah, kalau kita telaah di sini, hudan lil muttaqin, siapa mereka, siapa orang-orang yang muttaqin, maka ayat ini langsung dijelaskan oleh ayat setelahnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, ya. Maka orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang percaya dengan yang gaib, ya, dan mendirikan salat, ya, kemudian juga berinfak, ya, dan lain sebagainya. Yani ini contoh daripada tafsir Al-Quran bil Quran, menerjemahkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, maka dijelaskan di sini bahwa hudal lil muttaqin, hidayah, ya, petunjuk, ya, bagi orang-orang yang beriman, ya. Kalau di sini juga dijelaskan al-hidayatu nau'an, hidayah itu terbagi menjadi dua macam. Ini sebagaimana yang pernah saya jelaskan di episode sebelumnya, bahwa hidayah itu terkadang mengandung makna hidayatu taufik atau hidayatu al-ilham, yang ini tidak mungkin datang kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang ada di ayat innaka la tahdi man ahbabta. Nah, yang kedua ada hidayatu ad-dilala wal irsyad, menjelaskan, menunjukkan, menerangkan, dan ini bisa datang dari makhluk, bisa datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Nah, kemudian juga di sini ada satu judul, ya, makna at-taqwa, ya. Apa yang dimaksud atau definisi daripada takwa? Nah, kalau dijelaskan di sini aslu at-taqwa at-tawaqqi mimma yukrah. Asal daripada kata takwa itu adalah menghindari atau menjauhi dari seluruh atau segala sesuatu yang tidak dicintai atau tidak disukai atau yang dibenci. Ya, maka suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya, ya, kepada Ubay bin Ka'ab, ya, arti daripada takwa itu. Maka dikatakan kepada Umar, ya, maka Ubay mengatakan kepada Umar, ama salak tatwadikun zasyau, wahai Umar, pernahkah kamu berjalan di sebuah tempat yang penuh dengan duri? Ya, maka Umar mengatakan, bala, iya. Qala fama amilta, maka dikatakan, apa yang kau lakukan? Ya, maka Umar mengatakan, syammartu wajtahattu, ya, maka aku akan berhati-hati berjalan di sebuah tempat, ya, yang banyak durinya, ya, agar aku tidak terkena atau tidak tertusuk duri. Maka Ubay mengatakan fadzalika at-taqwa, itulah takwa. Jadi kalau kita sederhanakan bahwa takwa itu kehati-hatian kita melakukan sesuatu, ya, agar, ya, sesuatu itu tetap berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita pikir dulu apakah ini hal-hal yang dilarang atau hal-hal yang diperintahkan. Kalau diperintahkan kita kerjakan, kalau termasuk hal-hal yang dilarang maka kita hindari. Jadi sederhananya itulah arti daripada at-taqwa. Kemudian juga, ya, kemudian di ayat yang selanjutnya, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, di sini apakah makna iman, arti daripada iman? Ya. Di sini dijelaskan amal imanu fil lughah, kalau dari segi bahasa iman itu, ya, artinya at-tasdiq, membenarkan atau mempercayai, ya.
Dan iman dengan makna ini juga digunakan dalam Al-Quran, misalkan yu'minuna billahi wa yu'minuna lil mu'minin, yang artinya di sini adalah mempercayai atau membenarkan. Misalkan juga di kisah Nabi Yusuf alaihi salam, wa ma anta bimu'minin lana, kamu wahai ayah kami, engkau tidak mempercayai atau tidak membenarkan kami. Maka iman di sini artinya tasdik, mempercayai. Namun digunakan juga bahwa al-iman idza ustu'mila mutlaqan fal iman asy-syar'i la yakunu illa i'tiqadan wa qaulan wa amalan. Tapi kalau misalkan iman dimutlakkan, maka arti iman itu mencakup 3 hal. Ya, kita meyakini dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, ya, kemudian juga dikerjakan dengan amal perbuatan atau al-amal bil arkan bil jawari. Jadi ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup hanya dengan lisan, tapi juga dengan tindakan, ya, dan perbuatan. Karena banyak sekali orang yang mengatakan bahwa dia beriman atau dia mengatakan dia muslim, tapi hanya kita katakan Islam KTP, tapi perbuatannya atau kegiatan sehari-harinya tidak menunjukkan bahwa dia orang beriman, tidak menunjukkan bahwa dia orang Islam, ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu selain kita mempercayai dengan hati kita, mengucapkan dengan lisan kita, dan mengamalkan dengan perbuatan kita, dan itu butuh perjuangan. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dijelaskan di sini alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan hal-hal yang gaib. Apa yang dimaksud dengan al-ghaib? Nah, dijelaskan di sini ikhtalafa ibaratu salaf fihi wa kulluha sahihatun tarji'u ila annal jami' murad. Ada beberapa definisi arti al-ghaib, ya, dan semuanya bisa atau bisa digunakan. Nah, ada yang mengatakan di sini yu'minuna bil ghaib, riwayat dari Abil Aliyah, yu'minuna billah, yang percaya dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman kepada kitab, beriman dengan rasul, beriman kepada hari kiamat, ya, dan lain sebagainya. Ghaibun kulluh, karena semua ini hal-hal yang kita tidak lihat, ya. Ya, Allah, malaikat, ya, kemudian kitab-kitab yang yang terdahulu, ya, para rasul yang terdahulu, ya, ini semuanya termasuk, ya, daripada iman dengan yang gaib, ya, surga, kemudian neraka, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Maka mempercayai seluruh hal yang saya sebutkan tadi ini, ya, itu semuanya termasuk dalam mempercayai kepada hal yang gaib. Jadi orang yang beriman, ya, dia salah satu indikasinya dia percaya dengan hal-hal yang gaib seperti yang saya jelaskan tadi. Ibnu Al-Jarrah, ya, maka beliau mengatakan, wahai Rasulullah, hal ahadun khairum minna, apakah ada umatmu yang lebih baik daripada kami, yang lebih baik daripada para sahabat yang selalu membersamaimu. Kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah mengatakan, Abu Ubaidah Ibnu Al-Jarrah, ya, aslamna ma'ak wa jahadna ma'ak, kami berjuang bersamamu, kami mendukungmu, kami membelamu, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah mengatakan, na'am, betul, ada segolongan umat yang lebih baik daripada kalian. Siapa mereka? Qaumun, ya, segolongan kaum, segolongan umat, min ba'dikum, yang datang setelah kalian, yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku, walam yarawni, meskipun mereka belum pernah melihatku, belum pernah bertemu denganku. Jadi di sini dijelaskan bahwa salah satu iman yang paling baik adalah beriman kepada Rasulullah, mengamalkan sunnahnya meskipun kita belum pernah bertemu dengan beliau dan belum pernah tidak hidup sezaman dengan beliau. Ya, mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga dijelaskan alladzina, siapa mereka yang beriman, alladzina yu'minuna, siapa mereka yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman dengan yang hal-hal yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mendirikan shalah, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan hartanya. Nah, apa yang dimaksud dengan iqamatis shalah, ya, atau mendirikan salat, ya, dijelaskan di sini wa yuqimunas shalah ay yuqimuna as-shalah bi furudiha.
Kemudian yang lain jelaskan itmamur ruku was sujud. Kemudian juga al-muhafazu ala mawaqitiha, yang secara kesimpulannya ya yang termasuk dari kata mendirikan sholat itu mencakup mengerjakan seluruh rukun-rukunnya, kemudian wajibatus sholat, kemudian juga ruku dengan sebenar-benarnya, sujud dengan sebenar-benarnya, kemudian al-khusyu, kemudian juga sholat pada waktunya, kemudian berwudu dengan sebaik-baiknya. Jadi dari awal hingga akhir seluruhnya kita kerjakan ya, rukun sholat ya, kemudian juga wajibatuha wa sunanuha, kemudian yang lain sebagainya, inilah termasuk dari kata iqamatu as-shalah. Karena banyak sekali orang yang mengerjakan sholat tetapi sebenarnya belum dikatakan sebagai ini loh idealnya sholat ya. Apalagi misalkan di bulan Ramadan ya, tumakninahnya tidak dijaga ya, seperti sholat seperti kilat cepat sekali ya, tidak ada tumakninah, rukuknya belum sempurna, sudah bangkit kembali, sudah harus bangkit lagi. Ini kan tidak termasuk itmamus sholat atau iqamatis sholat. Jadi mendirikan sholat, mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, mulai dari berwudu ya sampai terakhir, dan semuanya harus diperhatikan ya, dari waktunya, kemudian juga dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga makna infak. Nah, apa yang dimaksudkan infak di sini? Jika siapa mereka yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al muradu bil infak ya. Yang dimaksud dengan infak di sini, kalau menurut dari salah satu riwayat Ibnu Abbas ya, di sini dijelaskan wa mimma razaqnahum yunfiqun qala zakatu amwal ya, zakat harta. Ada juga yang mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun qala nafaqatur rajuli ala ahlihi ya, sedekah atau infaknya seorang kepala keluarga kepada keluarganya, anaknya, kepada istrinya ya, apapun harta itu yang dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dalam kebaikan, terutama hal-hal yang diwajibkan ya, seperti zakat ya, kemudian juga kepada keluarga ya, kemudian setelah itu barulah yang bersifat sunnah. Jadi termasuk semua di sini daripada makna wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi harus diperhatikan ya, harta itu memang ada hal yang harus kita keluarkan selain zakat, kemudian kepada keluarga kita, anak kita, istri kita, dan lain sebagainya. Apalagi sedekah itu kan dimulai dari yang dekat ya, dari keluarga kita terlebih dahulu, kemudian barulah ajnabi. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis ya, buniyal Islam ala khamsin, memang Islam itu didirikan atas 5 perkara ya, atau 5 pilar. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, bersaksi bahwa Allah ya tiada Tuhan selain Allah, dan juga Rasulullah atau Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah ya, membayar zakat. Wa shaumi ramadan, puasa Ramadan. Wa hajjil bait, dan haji bagi yang mampu. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kajian ringkas ini dapat membantu saya secara pribadi, juga para pemirsa dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sama-sama saling belajar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.